Terima kasih Pak Askar. Punten Buya, ini pertanyaan barangkali untuk menambah wawasan kita lah atau pencerahan. Ketika Tuhan itu dipersonifikasikan sebagai manusia atau kekuasaan Tuhan itu sebagai pencipta, mengatur segala-gala, mengatur kehidupan manusia, bahkan jodoh, pati, rezeki, belai, kita semuanya serahkan kepada Tuhan. Umur kita juga mungkin sudah ditentukan, dan juga mungkin daun yang kering juga mungkin sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau begitu, apalah artinya hidup? Begitu. Ya. Nah, jelahin ketika Tuhan itu suatu keberadaan. Kayaknya manusia itu bisa mengembangkan suatu potensinya atau kemampuannya, segala pikirannya, bisa menentukan arah kehidupannya. Inilah barangkali sebagai tanggung jawab hidup, sebagai kita diberikan hidup oleh Tuhan. Buya juga sudah pernah membicarakan bahwa Tuhan itu ada ataupun Tuhan itu tidak ada. Semuanya tidak bisa dibuktikan dengan kenyataan Tuhan itu ada ataupun ada. Ini adalah merupakan suatu paradok, Buya. Nah, apakah kita itu bertuhan atau beragama itu memakai konsep Tuhan atau tidak? Bagaimana kalau kita seandainya beragama itu tanpa dengan adanya konsep Tuhan? Dulu kita sebelum orang-orang primitif, kata Buya itu dulu pernah bercerita bahwa suatu orang dalam kaum primitif itu belum mengenal dengan adanya agama itu, dia dengan kehidupannya itu dengan santai-santai saja, aman-aman saja, damai-damai saja. Nah, sekarang dengan adanya konsep teologi, mereka itu berebut suatu kebenaran, berebut suatu segala-gala itu mengaku dirinya paling benar. Jadi apa itu yang salah itu, apa sesuatu agamanya atau konsep teologinya, Bu ya? Ini mohon pencerahan, Bu ya. Terima kasih, barangkali itu. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di balik pertanyaan Anda ada terselip satu komitmen yang sangat penting sekali. Anda melihat apalah artinya hidup ini dalam keadaan yang paradoks. Yeah. Malah inilah jawaban saya. Teruskan Anda pelajari paradoks itu sampai engkau bisa melihat Tuhanmu di balik paradoks itu. Baru Anda mengenal Tuhan. Udah, yang keberapa? Poin keberapa itu? Apabila engkau bisa melihatku dari balik dua hal yang paradoks. Poin keberapa tuh? Tolong ingatkan saya. Yang keberapa? Ingat nggak? Ingat nggak? 185. 185. In lam taroni in kunta dhalatuka. 185. Berapa? 185 tapi alenia berikutnya, baris berikutnya. Man lam yaroni. In lam taroni. In lam taroni min wara'id diddaini ru'yatan wahidatan lam ta'rifni. Itu menjawab pertanyaan Anda. Ini Syekh Nefri mengalami perasaan seperti itu. Makanya dia tulis seperti ini. In lam tarona min wara'id diddaini, apabila engkau tidak bisa melihatku dari belakang dua hal yang paradoks. Ru'yatan wahidatan, dengan satu pandangan, berarti lam ta'rifni, berarti engkau belum kenal aku. Teruskan ya. Teruskan paradok itu bergejolak dalam dirimu. Kudoakan mudah-mudahan di penghujungnya engkau mengenal Tuhanmu. Amin. Amin. Iya, memang paradoks ini. Satu sisi Allah menyuruh kita beriman, di satu sisi Allah sudah menentukan kekafiran kita.
Apa nggak paradok lah? Paradok banget. Allah sudah menentukan kita miskin, tapi Allah nyuruh kita usaha. Betul nggak? Betul. Allah nyuruh kita belajar, tapi Allah sudah menentukan kita hidupnya Bodoh. idiot. Terus gimana? Begini logikanya. Kita ini mendetail ya. Kalau kita melihat Allah itu sebagai sutradara, ketika membuat film, bukan sekedar engkau berperan sebagai tokoh antagonis. Film tuh. Ya. Siap. 1, Action. 2, 3. Tokoh antagonis. Cut. Apa saudara? Cara berjalanmu kurang menyebalkan. Kepalamu agak dongak ke atas, jangan ke bawah. Kalau orang ke bawah itu rendah hati orangnya. Jadi begini, ulang lagi. Bayangkan. Itu filmnya mendapat piala Oscar. Betul nggak? Betul. Jadi tidak boleh sedikit pun dalam skenario. Sinopsisnya sudah diatur. Nah, saya ahli di bidang itu. Sekalipun belum pernah dipakai. Iya, saya ahli di bidang itu. Cut, putar lagi. Kadang-kadang berkali-kali. Ya. Mau dipecat, ya udah setengah filmnya. Ya. Makanya tunda dulu ya, minggu depan deh. Ini baca dulu teksnya, coba dihayati, dijiwai dulu sehingga Anda bisa menjadi tokoh antagonis yang kira-kira membuat orang jadi marah semuanya itu. Bayangkan sampai senyumnya, cara berjalannya, semuanya diatur oleh Tuhan semuanya. Nggak mungkin dong Tuhan akan bermain sandiwara di alam dunia ini, lalu kita suruh naik panggung, terus silakan Anda pilih sendiri peran sebagai apa. Apa yang terjadi? Saudara-saudara sekalian, yuk naik panggung, main film yuk. Main sandiwara. Ayo ikut. Saya jadi apa nanti mainnya? Ayo silakan pilih sendiri. Tahu nggak apa yang terjadi? Masa dunia itu sporadis seperti itu? Dan semuanya sudah diatur. Jadi kalau Anda tidak siap diatur, ya mana? Balik ya kalau semana. Kalau dulu Anda mengatakan apalah artinya kehidupan ini, ya, famajatuh dima, Anda akan disiram dengan darah, namanya kluron. Bahasa Indonesianya apa kluron tuh? Keguguran. Itu artinya bibit manusia, embrio manusia yang menyatakan tidak bersedia lahir ke dunia dengan peran jadi orang miskin, orang cacat, nggak siap. Ya udah mati. Saya juga sama punya anak 2 yang tidak siap mati itu. Yang pertama kakaknya Jain selamat. Adanya Jain juga dioperasi hanya setengahnya 30 menit hidupnya lalu mati lagi, baru awal terakhir. Nah, anak saya juga ada yang tidak siap lahir kok. Pulang ya udah saya ikhlas, ya udah nggak mau kok. Jadi artinya bahwa kita dulu menyatakan siap. Siap jadi ustadz, siap. Siap makanya hanya menunggu orang ngasih zakat. Siap semuanya. Nah itu. Jadi artinya bahwa ini bukan fatalisme ya. Jadi artinya harus yakin ketika semangat itu tinggi untuk berusaha, ya, menanam padi di atas tanah 10 hektar sendirian, ya, di traktor sendiri,
Itu yang menggerakkan semangat juga adalah Tuhanmu juga. Paham nggak? Yang membangunkan engkau setiap pagi jam 4 ke sawah juga Tuhanmu juga. Yang menumbuhkan padi di sawah juga Tuhanmu juga. Yang bikin tanah siapa? Tuhan. Yang menurunkan hujan siapa? Lalu apa yang kau pertanyakan? Tapi ini tetap harus menjadi standar, ya. Ini barang siapa yang bisa melihat Tuhan di balik paradoks dengan satu persepsi, dengan satu satu pandangan, ya. Ya, berarti Anda akan mengenal Tuhan. Dan saya tidak akan menjelaskan kepada Anda bagaimana menyelesaikan pikiran yang paradoks dalam diri Anda. Silakan Anda berjuang sendiri. Saya mendoakan mudah-mudahan Anda kenal Tuhan. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.